Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan NIM G0024-030 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan laporan ketiga dari praktikum anatomi blok 1.2. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. A. Jelaskan anatomi penyusun artikulasiogenum yang lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasiogenum. C. Jelaskan anatomi os femur. Nah, pertama, artikulasiogenum. Nah, artikulasiogenum ini morfologinya adalah ginglimus. Nah, artikulasiogenum ini terdiri dari tiga. Yang pertama adalah artikulasio femoropatellaris. Yang kedua adalah artikulasio meniscofemoralis. Yang ketiga adalah meniscotibialis. Nah, artikulasio femoropatellaris itu berarti adalah hubungan antara femur dengan patella, sedangkan artikulasio meniscofemoralis berarti hubungan antara meniskus dengan femur. Lalu kalau artikulasio meniscus tibialis adalah hubungan antara meniskus dengan tibial. Selanjutnya adalah ligamen-ligamen yang memperkuat artikulasiogenum. Ada 5. Yang pertama ada ligamen kolateral medial. Lalu yang kedua ada ligamen kolateral lateral. Lalu yang ketiga ada ligamen patella. Yang keempat ada ligamen cruciatum anterius et posterius. Lalu yang kelima ada ligamentum transversum genum. Nah, pada gambar preparat di atas di sini ada yang aspek anterior dan yang sini ada aspek posterior. Pada aspek anterior, kita di sini bisa melihat ligamen kolateral tibial atau medial karena tibial itu ostibial menghadap ke medial karena ini merupakan lutut kanan. Lalu, kita bisa melihat ligamen kolateral fibula atau ligamen kolateral yang bagian lateral. Bisa kita lihat pada preparat di sini, ini merupakan lutut kanan atau dextra, yang sebelah kiri merupakan aspek anterior, yang sebelah kanan merupakan aspek posterior. Yang pertama, di sini kita bisa melihat ligamentum kolateral fibular di sini. Lalu kita juga bisa melihat ligamentum kolateral tibial atau biasa yang disebut dengan ligamentum kolateral medial di sini. Lalu di sini juga terdapat ligamentum transversum genum. Sedangkan dari posterior kita bisa melihat ligamentum cruciatum posterius yang ini, sedangkan ligamentum cruciatum anterius adalah yang ini. Lalu kita bisa melihat ligamen patella di preparat yang sebelah sini. Ini merupakan ligamen patella. Nah, di sini kita bisa melihat os femur dilihat dari ventral dan os femur dilihat dari dorsal. Nah, di sini kita bisa melihat caput femoris di sini. Ini merupakan caput femoris. Nah, caput femoris ini dia nanti akan berartikulasio dengan coxae yang akan membentuk artikulasio coxae. Selanjutnya di sini terdapat kolum femoris atau bagian lehernya. Lalu ada corpus femoris atau bagian badannya. Nah, di sini kita bisa melihat ada yang namanya trochanter mayor. Nah, trochanter itu sebuah tonjolan besar, mayor itu besar, dan di sini ada trochanter yang minor, dia itu yang berarti yang lebih kecil. Lalu ada fossa trochanterica atau cekungan, fossa itu artinya cekungan. Lalu ada tuberculum adductorium, di sini ada epicondylus lateralis karena dia mengarah ke lateral. Lalu ada epicondylus medialis, dia yang mengarah ke medial. Lalu di sini ada fascias patellaris. Nah, dari bagian dorsal kita bisa melihat ada crista intertrochanterica. Nah, lalu di sini juga ada trochanter minor yang ini yang tadi, lalu ini trochanter mayornya, yang lebih besar, ini yang lebih kecil. Lalu ada tuberositas atau penonjolan kasar di bagian sini. Ini ada tuberositas glutea. Lalu di sini terdapat garis-garis yang menonjol itu yang dinamakan linea aspera. Linea aspera ini ada yang labium lateralis sama labium mediali. Nah, dengan melihat linea aspera ini, kita bisa menentukan mana os femur yang dextra dan mana os femur yang sinistra. Nah, berarti kan kalau linea aspera itu berada di dorsal atau berada di belakang, dan kaputnya itu harus menghadap ke medial. Berarti kita di situ bisa menentukan mana yang dextra dan mana yang sinistra. Lalu di sini ada fascias poplitea. Lalu ada tuberculum adductorium yang ini tadi juga sama. Ini yang epicondylus lateralis yang menghadap lateral.
Lalu di sini merupakan condylus medialis dan yang ini merupakan condylus lateralis. Di sini terdapat linea intercondylaris dan ini fossa atau cekungan cekungan intercondylaris. Fossa intercondylaris. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari laporan ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.